Sudahkah kamu mengikuti tes Ocean dari sesi 1 hingga 5? Sudahkah melakukan penilaian? Jika belum, silakan ikuti tesnya terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah, mari kita bahas apa itu kepribadian Ocean dan detail kepribadianmu menurut tes Ocean. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tes Ocean tidak mengelompokkan kepribadian orang menjadi beberapa jenis, namun berupa spektrum pada tiap-tiap trait yang akan kita bahas pada 5 spektrum. Di video kali ini, kita akan bahas spektrum openness to experience. Openness to experience menggambarkan dimensi kognitif yang membedakan orang-orang yang imajinatif dan kreatif dari orang-orang konvensional yang sederhana. Sesuai namanya, openness to experience adalah keterbukaan pada pengalaman, kepribadian yang terbuka dan menyukai hal-hal baru. Untuk memudahkan Anda melakukan penilaian, kami akan melampirkan contoh hasil penilaian yang kami buat sebagai contoh. Penilaian pertama, poin O, yaitu total dari semua poin O. Jika total poin Anda pada sesi pertama atau sesi openness to experience Anda rendah, yakni sekitar 120-280, itu menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang tidak terbuka, sulit menghadapi perubahan, tak suka hal baru. Jika total poin Anda sekitar 290-440, itu menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang sedang, tidak terlalu terbuka namun juga tidak terlalu tertutup. Jika total poin Anda sekitar 450-600, itu menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang terbuka, menyukai hal baru, menyukai tantangan, dan suka dengan perubahan. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, mari dukung channel kami dengan klik tombol subscribe agar channel ini bisa selalu upload video terbaru dan berkualitas secara rutin. Terima kasih. Selanjutnya, ada 6 trait atau aspek cabang dari spektrum openness to experience, yaitu imajinasi. Bagi individu yang imajinatif, dunia nyata seringkali terlalu polos dan biasa. Jika poin O1 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti Anda menggunakan fantasi sebagai cara untuk menciptakan dunia yang lebih kaya dan lebih menarik. Dan jika poin O1 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda lebih berorientasi pada fakta daripada fantasi. Minat artistik. Jika poin O2 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti Anda menyukai keindahan, baik dalam seni maupun alam. Mereka menjadi mudah terlibat dan terserap dalam peristiwa seni dan alam. Mereka belum tentu terlatih secara artistik atau berbakat. Meskipun banyak yang akan demikian, fitur yang menentukan dari skala ini adalah minat dan apresiasi terhadap keindahan alam dan buatan. Dan jika poin O2 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda tidak memiliki kepekaan estetika dan minat pada seni. Emosionalitas. Jika poin O3 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti Anda adalah orang dengan emosionalitas tinggi, memiliki akses yang baik dan kesadaran akan perasaan mereka sendiri. Dan jika poin O3 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda kurang menyadari perasaan mereka dan cenderung tidak mengungkapkan emosi mereka secara terbuka. Kepetualangan. Jika poin O4 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti dalam hal petualangan Anda sangat ingin mencoba aktivitas baru, bepergian ke luar negeri, dan mengalami hal-hal yang berbeda. Mereka merasa keakraban dan rutinitas membosankan dan akan mengambil rute baru pulang hanya karena berbeda. Dan jika poin O4 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda cenderung merasa tidak nyaman dengan perubahan dan lebih menyukai rutinitas yang sudah dikenal. Intelek. Jika poin O5 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti kepentingan intelektual dan artistik adalah dua aspek utama yang paling penting dari keterbukaan terhadap pengalaman. Anda suka bermain dengan ide-ide, Anda berpikir terbuka terhadap ide-ide baru dan tidak biasa, dan suka memperdebatkan masalah intelektual. Anda menikmati teka-teki dan permainan asa otak. Dan jika poin O5 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda lebih suka berurusan dengan orang atau benda daripada ide. Mereka menganggap latihan intelektual sebagai buang-buang waktu. Kecerdasan tidak harus disamakan dengan kecerdasan.
Akal adalah gaya intelektual, bukan kemampuan intelektual. Meskipun skor tinggi pada skor intelek sedikit lebih tinggi daripada individu dengan intelek rendah pada tes kecerdasan standar. Liberalisme psikologis mengacu pada kesiapan untuk menantang otoritas, konvensi, dan nilai-nilai tradisional. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, liberalisme psikologis bahkan dapat mewakili permusuhan langsung terhadap aturan, simpati terhadap pelanggaran hukum, dan cinta akan ambiguitas, kekacauan, dan ketidakteraturan. Konservatif psikologis lebih memilih keamanan dan stabilitas yang dibawa oleh kesesuaian dengan tradisi. Liberalisme psikologis dan konservatisme tidak identik dengan afiliasi politik, tetapi tentu saja mencondongkan individu ke partai politik tertentu. Jika poin O6 Anda tinggi pada skala ini, itu berarti Anda tidak terlalu terpukau terhadap sebuah peraturan, bahkan Anda berani menentang peraturan itu jika peraturan tersebut tidak cocok, bahkan tidak masuk akal maupun tak sesuai nurani. Dan jika poin O6 Anda rendah pada skala ini, itu berarti Anda sangat terpukau terhadap adanya peraturan. Meskipun mungkin aturan itu tak sesuai, peraturan harus tetap ditegakkan. Jadi, itu adalah penjelasan dari spektrum openness to experience beserta tiap trait-nya. Untuk melihat spektrum lainnya, Anda bisa melihatnya di video selanjutnya. Untuk linknya bisa dicek di deskripsi. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan subscribe untuk mengikuti video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.